خلاص selesai. Enggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Antum tahu enggak, laron ini, Pak, kondisi adanya laron itu memang menggambarkan bagaimana kondisi kita saat ini dengan para sahabat. Dulu Masya Allah, Pak, ya. Para sahabat itu sampai disebutkan wanitanya itu ghurab, burung gagak hitam, bisa bertengger di atas kepala mereka. Berarti apa artinya? Nggak bergerak. Kalau kita laron sap. Tapi kalau sahabiat, tapi memang itulah Pak kelebihan mereka, agar tidak mengganggu Rasul kita Muhammad SAW. Karena memang mencuri perhatian, Pak, untuk memfokuskan perhatian ke sini itu susah. Dan itu memang ada triknya. Tapi kalau sama laron keganggu, nah usai. Dan itu memang betul. Dan anak tipikal memang seperti memang terganggu, Pak. Ada orang makanannya, Masya Allah, makanan kalau dibagikan makanan ketika bermajelis itu berat. Kenapa? Untuk memfokuskan lagi susah. Karena udah fokus tiba-tiba buyar. Nah, sama ke laron ini. Nah, seperti itu. Tapi kondisinya memang kita ini ya dikasih udzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang tak semua kita sebagus para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya kita bisa berusaha untuk fokus, maka kita untuk berusaha untuk fokus. Nah, wallahu alam bishawab. Baik. Kita masuk hadis yang ke-83 ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Haddatsana Ishaq ibn Musa. Qala haddatsana Ma'an. Qala haddatsana Malik an Abi Zubair an Jabir. Syuf, haddatsana Malik. Baik. Antum baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas atau malikin nas? Ini haddatsana Malik. Kalau antum baca malikin nas atau malikin nas, yang benar malikin nas. Walaupun malikin nas juga diterima. Ada qiraat. Apa bedanya? Beda, Pak. Malik itu dari kata malaka yang memiliki. Tapi kalau malik itu raja. Bedanya apa? Setiap raja pasti memiliki. Tapi setiap orang memiliki belum tentu raja. Maka malikin nas, Allah yang memiliki manusia dan Allah rajanya manusia. Budak, Pak, Masya Allah. Budak itu dimiliki oleh tuannya. Siapa yang miliki? Tuannya. Tapi apakah tuan itu raja? Jawabannya bukan. Makanya kalau disebutkan, makanya Al-Fatihah pun, Pak, Masya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau antum berangkat ke Maroko, Pak, orang-orang Jazair, qiraat mereka Maliki Yaumiddin. Kalau kita Maliki Yaumiddin. Itu bisa dibaca dua-duanya, tapi sebenarnya yang paling, kalau untuk surat An-Nas yang dimaksudkan itu bukan pemilik, tapi raja. Tapi kalau di Al-Fatihah, Malik, raja dia. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bishawab. Jadi itu bedanya, Pak. Taib. An Abi Zubair an Jabir radhiyallahu taala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ar-rajulu bishimalihi. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk makan dengan tangan kiri. Syufa, Masya Allah. Tapi yang disebutkan apa? Rasul melarang laki-laki. Apakah perempuan boleh makan pakai tangan kirinya?
Yang dilarang cuma apa? Lah terus perempuan gimana? Berarti boleh dong. Karena yang dilarang cuma laki-laki. Apa kata para ulama? Syufa, antum coba lihat. Syekh Abdul Razak mengatakan, disebutkan di situ bukan untuk mukhtassun birrijal, bukan khusus untuk laki-laki. Lakin yuzkarur rijali ghaliban, akan tapi laki-laki yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW secara mayoritas karena mereka itu yang diajak bicara oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena ketika itu Pak Nabi seringnya itu berbicara dengan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya disebutkan naha Rasulullah SAW an ya'kular rajul. Karena dia nggak bicara itu, yang diajak bicara adalah laki-laki. Wa illa fal hukmu yashmulur rijala wan nisa ala haddin sawa. Masya Allah, ini banyak sekali. Apa kita matikan dulu bentar? Iya, matikan dulu coba. Fadhal. Kesini semua. Matiin. Siap. Masya Allah, banyak ya. Taib. Ini kayaknya udah pas ini. Yang tinggal yang di tengah kena musibahnya. Ke sini udah nggak ada sih. Taib. Ada salah satu ustadz anak ya, Masya Allah, beliau cerita, ada satu hewan, satu makhluk Allah ciptakan untuk mati. Apa itu? Laron. Hidupnya nih Pak, habis kayak gini, mati nggak dia? Mati. Terus kalau ditanya, terus apa fungsinya? Ustadz itu ngomong, fungsinya besar, menggambarkan gimana kondisi hari kiamat. Bas itu saja. Karena Allah berfirman, yauma yakunun nasu kal farashil buthus. Seperti laron-laron berterbangan. Dan laron nih Pak, Masya Allah, terbangnya itu nggak urutan. Kalau burung itu apa? Urutan. Tapi manusia nanti itu dicampakkan kemana-mana kayak gini lah Pak. Kal farashil mabthus. Jadi kata beliau, ini kata beliau ya, guru tafsir ana ya. Beliau ngomong kayak gitu. Jadi laron ini diciptakan memang untuk mati. Semua santri kan agak aneh lah. Terus untuk apa diciptakan? Untuk menggambarkan gimana kondisi kita pada hari, ya kayak gitulah kondisinya. Nah. Itu dia, laron diciptakan tuh itu. Iya, dia terbang-terbang kayak gitu, Pak. Itulah kondisi kita nanti pada hari kiamat. Kondisinya. Dan hewan yang terbang gak ada arah, cuman ini. Habis itu mati dia. Coba nanti, Pak, tinggal tengok besok nanti. Udah habis aja mereka mati semua. Cuman untuk menunjukkan gimana kondisi hari kiamat seluruh manusia. Itu dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib, kita mulai lagi Pak ya. Taib. Ketika Jabir mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ar-rajul bi shimalihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang
seorang laki-laki untuk makan dengan tangan kirinya bukan berarti ini khusus untuk laki-laki saja, tapi umum juga untuk perempuan. Ini Pak, sebagaimana yang kita sering sampaikan kaidah khurujul lafzi makhrajal ghalib. Lafaz itu Pak digunakan untuk mayoritasnya. Contohnya Allah berfirman hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian untuk makan bangkai, darah dan juga apa? Daging babi. Yang disebutkan cuman daging apa? Babi. Padahal lemak babi juga apa? Haram. Itu dia. Ini kata para ulama, ini khurujul lafzi makhrajal ghalib. Sama juga anak sering sampaikan juga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan naha an yubala fil ma'ir raqid. Nabi melarang kita untuk kencing di air yang tergenang. Bukan berarti BAB boleh di air tergenang, karena yang disebutkan cuman yang dilarang cuman air kencing saja, cuman kita kencing. Lah, kenapa? Karena mayoritasnya nggak ada ceritanya di zaman sahabat Nabi orang BAB di air yang tergenang, nggak ada. Makanya yang dipakai itu adalah kencing. Wa illa hukum asalnya juga sama. Laki-laki perempuan nggak boleh kencing ataupun BAB di air yang tergenang. Ini Pak banyak Pak khurujul lafzi makhrajal ghalib. Disebutkan itu Pak karena mayoritasnya. Jadi seperti itu. Na'amullahu alam bissawab. Taib. Kemudian disebutkan Pak di sini larangan ini disebutkan adalah cuman makan saja, an ya'kular rajul. Tapi kata beliau an-nahyu 'anil akli bishimal yashmulun nahya 'anil syurub. Larangan ini juga sama berlaku untuk minum dengan tangan kiri. Walaupun yang disebutkan makan. Itu dia. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, Pak. Perhatikan di sini. Al-Khattabi mengatakan, yadkhulu fi hadza kullu libasin shaf'in kal khuffain. Ini hukumnya masuk semua hal yang untuk genap. Kalau bisa itu yang kanan. Semisal memakai khuf dan seterusnya. Jadi dahulukan yang kanan dan juga makan dan minum dahulukan yang kanan. Yang kiri nggak boleh. Sampai ngasih pun ngasih barang, pakai anak kita Pak jangan kebiasaan untuk ngasih pakai tangan kiri. Itu jangan usahakan, dihindarkan. Hatta ada istilah untuk anak kidal. Kidal itu kiri dari lahir. Kalau kita kadal, suka ngadalin orang ya, kanan dari lahir. Kidal, anak kita kidal, jangan dibiasakan untuk dia tuh pakai tangan kiri. Tapi Allah alam, Pak ya, anak juga nggak paham. Bukan berarti kalau kidal semua harus nulis pakai tangan kanan atau pakai tangan kanan, main badminton pakai tangan kanan. Kalau kidal biarkan dia kidal, tapi dalam urusan takarrum itu tetap dahulukan yang kanan. Takarrum yang mulia, ngasih orang, makan harus pakai tangan kanan. Walaupun dia kidal, tapi Pak selainnya nulis biarkan tangan kiri. Anda enggak tahu Pak ya, anak itu ada kembar, anak kembar nih Pak, laki perempuan. Kembaran anak itu kidal aslinya dari kecil, makanya bisa dia nulis pakai tangan kiri. Kembaran anak itu kidal. Cuman abi anak dulu itu memandang bahwasanya nggak boleh, harus kanan. Jadi dipaksa untuk apa? Kanan. Akhirnya Pak, ketika dicek itu memang ketika kami udah besar, kami kan ada 4 bersaudara. Kami ini tiga-tiganya itu alhamdulillah ketika ngafal itu cepat. Belajar itu cepat paham. Nah, kembaran itu enggak kasusnya. Rupanya kata dokter itu gara-gara dulu dipaksa. Akhirnya otak itu agak apa? Lambat. Karena kidal dipaksa untuk apakah? Kanan. Anda baru paham itu. Makanya Khalid itu Pak, kidal juga. Antum kalau lihat, kalau dia main bola itu kaki apa? Kiri. Nggak pernah ada paksa untuk dia kanan. Kecuali dia sendiri yang mau kanan. Makanya kalau anak antum juga kidal, kalau bisa jangan dipaksakan, biarkan ada dia itu apa? Sesuai lahirnya gimana? Kalau dia Allah takdirkan dia itu biasa pakai tangan kiri, nggak ada masalah sama sekali. Ulama Pak banyak, ulama masyayikh nulis pakai tangan apa? Kiri itu banyak kalau antum tahu.
Cuman kondisinya kalau seandainya mimbabi takarrum dalam hal-hal yang mulia, ngasih orang makan, minum, itu tetap harus pakai tangan kanan. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Kita masuk ke hadis yang ke-84. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Qutaibah an Malik. Syuf, ada hak kan di situ? Ada hak. Hak itu tahwil. Namanya apa? Tahwil ini udah kita sampaikan. Jadi haddatsana Qutaibah an Malik, hak tahwil dari jalur riwayat lain. Itu kalau antum belajar itu kemarin udah kita sampaikan. Pakai sama-sama dari Malik. Coba antum perhatikan, Pak. Hak setelah Malik itu ada hak. Haddatsana Ishaq ibn Musa, haddatsana Ma'an, qala haddatsana Malik lagi. Jadi sebenarnya Malik ini ada dua, dari Malik itu ada dua jalur hak. Al-Imam At-Tirmidzi itu namanya tahwil. An Abi Zinad, Anil A'raj. Anu disampaikan juga A'raj, A'mash. Itu Pak gelar untuk cacat sebenarnya. Cacat dia. Cuman gelar-gelar itu malah terpuji. Termasuk apa? A'raj situ. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin. Wa idza naza'a falyabda' bishimal faltakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza'." Kalau kalian pakai sendal maka dahulukan yang kanan. Kalau ngelepas dahulukan yang kiri. Itu dia. Faltakul yumna awwalama tun'al wa akhiruhuma tunza'. Makanya kanan itu usahakan kita terus pakai yang kanan. Masuk masjid juga sama. Dan Pak, Masya Allah ya, dalam riwayat lain disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Kita pakai sendal dahulukan yang kanan dan usahakan pakai dua-duanya sendal atau sama sekali nggak pakai sendal. Ini udah kita sampaikan riwayatnya. Kata para ulama, Pak, Masya Allah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, pakailah sendal dua-duanya atau lepas dua-duanya. Ada faedah besar, Pak. Syekh Ibnu Utsaimin ngasih sedikit faedah di sini. Antum kalau pakai sepatu itu gimana caranya? Pertama pakai kaos kaki bukan? Kaos kaki. Tapi antum pakainya apa? Kaos kaki dulu yang kanan, habis itu sepatu dulu yang kanan gara-gara menghormati yang kanan, kemudian pakai kaos kaki yang kiri baru sepatu yang kiri. Atau antum pakai kaos kaki yang kanan, kemudian pakai kaos kaki yang kiri, kemudian pakai sepatu yang kanan atau sepatu yang kiri. Mana yang betul? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Naam, sahih. Kenapa yang kedua? Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan wal yun'ilhuma jami'an. Sempurnakan pakai sendalnya itu dua-duanya pakai dulu. Kaos kaki, Pak, sempurnakan dulu. Kanan dulu baru kiri. Sepatu juga sama. Jadi jangan pakai kaos kaki kanan baru kanan karena menghormati yang kanan, itu salah. Karena Nabi katakan wal yun'ilhuma jami'an, sempurnakan dulu pakai apa? Sendal dua-duanya, kaos kaki dua-duanya, sepatu dua-duanya, sempurnakan. Dan betul masuk, Pak, di kita. Coba sekarang antum pakai baju sama celana. Mungkin nggak antum pakai kaos kanan dulu, habis itu pakai apa? Celana? Kan enggak kan? Sempurnakan dulu. Coba kata Syekh Ibnu Utsaimin juga sama. Pakai sempurnakan dulu. Kenapa? Ya lucu aja. Pakai kanan kita, habis itu pakai apa? Celana yang kanan. Sempurnakan pakai kaos dulu, kanan kemudian kiri, baru celana juga kanan kemudian kiri. Itu, Pak, faedah besar. Karena masih banyak yang kita lihat, Pak, orang tuh salah. Pakai kaos kaki dulu. Sah, nggak dosa. Betul, nggak dosa. Cuman yang afdhalnya sempurnakan kanan, kaos kaki kanan, baru kaos kaki kiri. Itu dia kata para ulama. Kemudian sepatu kanan baru sepatu kiri. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, Pak. Disebutkan di sini Nabi kita Muhammad SAW pakai sendal dahulukan yang kanan, buka sendal dahulukan yang kiri. Ini bukan cuman pakai sendal saja. Masuk masjid juga sama. Sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan satu riwayat dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Bukhari mengatakan wa kana Ibnu Umar yabda birijlihil yumna fa idza kharaja bada birijlil yusra. Ibnu Umar kalau masuk masjid beliau dahulukan yang kaki kanan. Jadi bukan cuma pakai sendal saja. Kemudian kalau keluar beliau dahulukan yang kiri.
Dan ternyata Anas ibn Malik mengatakan yang sama. Beliau mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah Nabi. Walaupun Anas bin Malik yang mengucapkan, tapi memiliki hukum marfu kalau dalam mustalah hadis, dalam kalam ulumul hadis. Berarti Pak, minas sunnah, kalau sahabat mengatakan minas sunnah, berarti Nabi pernah mengerjakan dan selalu mengerjakannya. Apa kata Anas bin Malik? Minas sunnah, termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Idza dakhaltal masjid, kalau engkau masuk ke dalam masjid, antabda birijlikal yumna, engkau mulai dulu dengan kaki kanan, kata beliau. Wa idza kharajta, dan kalau engkau keluar, antabda birijlikal yusra, engkau mulai dengan kaki kiri. Masuk kamar mandi kebalikannya, kita masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Nah ini Pak, Masya Allah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini sering luput dari kaum muslimin. Ana tuh Pak, Masya Allah, sering pas masuk masjid itu di hati ana ini harus dulu kita untuk meniatkan mengamalkan sunnah Nabi ini. Pastikan yang duluan masuk kaki apa? Kanan. Antum perhatikan itu. Keluar kaki kiri, usahakan untuk menjaga adab tadi. Jadi kita kadang-kadang Pak, kalau selangkah kita itu kebetulan sebenarnya kalau keluar masjid kita jalan, kebetulan kanan duluan, karena kita keluarkan nggak kita pikir-pikir. Kebetulan kanan duluan, tahan dulu Pak, kemudian keluarkan kaki kiri, harus kayak gitu. Sengajakan gitu loh. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid apa? Kaki kiri. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, disebutkan di sini beliau memulai itu Pak, bukan cuman dalam urusan sendal, banyak hal. Sampai kata Syekh Abdul Razak di sini, minat takarrumah waz zinah, termasuk hal-hal yang mulia dan juga perhiasan. Perhiasan itu dahulukan yang kanan. Itu dia. Dan antum tahu Pak, Masya Allah, sampai Al-Khattabi beliau mengatakan, sampai kita pun pakai celak itu dahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan. Tapi bukan kanan baik, yang kiri nggak dicelak. Bahaya itu. Celak dua-duanya, tapi dahulukan yang kanan. Kita udah juga sebutkan menyisir rambut dan seterusnya. Sampai Masya Allah Pak ya, wanita itu kan ada wanita yang diinai ya, khidab namanya itu, diinai. Wanita dahulukan, afwan Mbak, yang kanan dulu, jangan kasih yang kiri, kasih kanan Mbak, yang kanan duluan. Itu kan minaz zina, termasuk apa? Perhiasan, maka dahulukan yang kanan dulu. Ini kata Khattabi rahimahullah. Jadi banyak hal yang kita bisa dahulukan untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan itu suatu hal kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena kita perhatikan hadis yang ke-85. Coba perhatikan Pak. Haddatsana Abu Musa Muhammad ibn Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah, wallahu Syu'bah ma'ruf, qala haddatsana Ash'ath wa huwa ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah. Syuf, Masruq dari siapa? Aisyah. Aisyah mengajarkan laki ini kita sering sampaikan Pak. Jadi wanita peran dalam ilmu itu besar. Jadi bukan berarti anak ini akhwat gak perlu belajar. Salah. Aisyah ngasih banyak ilmu kepada Urwah bin Zubair. Aisyah ngasih banyak ilmu kepada Masruq. Aisyah, dan bahkan banyak sekali Pak. Jadi peran wanita itu penting. Dan jangan kita anggap itu remeh wanita. Dan bahkan disebutkan yang namanya ibu al-ummu madrasatul ummah. Itu sekolahnya umat ini, ibu ini. Kapan rusak perempuan, rusak semuanya. Kapan perempuan jahil dalam urusan agama, rusak. Itu kata para ulama. Jadi perempuan tetap menuntut ilmu. Disebutkan karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammuna mastata', bahwasanya Rasul kita Muhammad SAW beliau mencintai untuk mendahului yang kanan mastata'a, semampu beliau, selama bisa maka laksanakan. Fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi, baik ketika dia itu sisiran, pakai sendal, dan juga bersuci. Itu dia Pak. Jadi pakai sendal dahulukan yang kanan, dua-duanya dipakai. Jangan Pak sekali-kali nggak pakai dua-dua sendal. Sekarang kalau kaum muslimin tuh Pak sering nggak pakai, cuman pakai satu sendal. Kondisi kapan? Kalau antum sehari-hari kaum muslimin banyak pakai sendal Pak, dua-duanya.
Yang mereka cuman pakai satu sendal tuh cuman dua kemungkinan. Zaman kita sekarang. Hilang sendalnya satu. Yang kedua ketika nyupir. Orang nyupir itu, Pak, sering satu apa? Satu sendal. Kopling yang dilepas dia. Kopling dilepas sendalnya ya, itu dilepas. Enggak boleh. Harus dua-duanya. Kalau kita bisa, Pak, menghidupkan sunnah, terus hidupkan sunnah. Saya sampai kata para ulama tanya, kalau nyupir gimana? Pakai dua-duanya, jangan dilepas. Hatta nyupir, takut nyangkut, ganti karpetnya. Karena kadang-kadang, Pak, ada karpet-karpet yang nggak cocok ya di kaki. Katanya alasan nyangkut dan sebagainya. Kalau memang itu alasannya, gantilah yang bagus. Jadi jangan ada alasan kita itu untuk milisi sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hilang sendal, Pak, kata Syekh bin Baz, kalau engkau bisa satu langkah saja engkau hidupkan sunnah, maka jangan kerjakan untuk pakai satu sendal. Ya, itu kata Syekh bin Baz. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi semua itu usahakan pakai yang kanan. Tapi balik lagi, Pak, ya. Kalau seandainya kebiasaan itu cuman adat, kebiasaan kita, maka enggak juga terlalu masyru' di kanan. Ada sebagian orang, Pak, Masya Allah, itu menghina seseorang ketika pakai jam di tangan kiri. Ya kan? Kata dia, ya akhi, sunnah itu di kanan, bukan di kiri. Ini, Pak, sebenarnya itu mimbabil wasi', suatu bab yang luas, pembahasan yang luas. Boleh kanan, boleh kiri. Makanya Pak, sering pakai kanan. Cuman bukan berarti yang disyariatkan memang harus kanan, boleh kiri. Mana dalil? Nabi kita Muhammad SAW, kalau antum cek riwayat Bukhari sama Muslim dan kitab sunnah-sunnah Nabi yang lain, dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam satu riwayat, Nabi SAW pakai cincin di kelingking yang kanan dan di manis yang kiri. Berarti bisa kiri, bisa kanan, pilihan saja. Dan dua-duanya diperbolehkan di situ. Pakai jam. Kalau antum merasa nyaman di kiri, jangan paksa di kanan. Kalau antum nyaman di kanan, jangan dipaksa di kiri. Bebas saja. Itu pilihan. Tapi apa yang dilarang maka jangan. Contohnya pakai cincin di 3 jari. Wusta, sababah, sama ibham. Jangan dipaksa nih, Pak, untuk dipakai di situ. Anda lihat, Pak, Masya Allah, ada orang pakai batu aki. Sini ada. Lewat anak naik mobil sama anak-anak. Masya Allah, ada ngomong kalau Ustaz itu. Jadi banyak sekali, Pak. Semua tangan jari ini ada ke akinya. Wallah ajib. Itu, Pak, jangan. Di 3 ini jangan. Tapi kalau antum mau sini ada, fadhal. Tapi kalau ada lucu. Kalau dua-dua sini pakai itu apa? Agak lucu. Tapi kalau antum mau, ya silakan. Mau di kiri bebas, mau di kanan juga apa? Bebas. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab. Dan antum pembahasan ini itu dibahas maksud firanda. Antum bacalah mana yang lebih afdal, kanan atau kiri. Dua-dua riwayat disebutkan Nabi pakai yang di kanan, cincin juga pakai di kiri, dan dua-dua riwayat ini dua-duanya sahih. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab. Baik. Nah, kenapa anak katakan itu termasuk kita lihat adat dan sebagainya? Coba antum lihat, perhatikan nomor hadis 86. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Marzuq Abu Abdullah, qala haddatsana Abdurrahman ibn Qais Abu Muawiyah, qala haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani wa Abi Bakrin wa Umar. Sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 talinya. Ini udah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Begitu juga Abu Bakar, begitu juga dengan siapa? Umar. 2 tali semuanya. Kecuali siapa? Wa awwal man aqada aqdan wahidan Utsman. Yang memakai penahan 1 tali cuman siapa? Utsman ibn Affan. Loh, kenapa Utsman menyelisihi Rasul, menyelisihi Abu Bakar, menyelisihi Umar? Perhatikan, Mbak. Apa kata Syekh Abdul Razak? Ittakhadha kibalan wahida. Utsman ibn Affan pakai 1 tali untuk sendalnya, li'anna lubsahu kana ala wajhil 'adah.
Karena memakainya itu memakai sendal bukan syariat, tapi cuman sebatas kebiasaan. Kalau kebiasaan bebas Pak, tidak terikat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bebas saja. Antum mau pakai model Wiro Sableng itu Pak sendalnya. Kalau zaman dulu kan yang diikat dengan banyak tali, boleh nggak? Boleh. Pakai sekarang sepatu boot punya security, boleh nggak banyak talinya? Boleh. Utsman ibn Affan itu cuma satu, Rasul dua, pakai macam kayak sendal jepit itu Pak. Maka apa kata beliau? La ala qasdil ibadah, karena pakai sendal itu tujuannya bukan untuk ibadah. Makanya Utsman ibn Affan biasa saja. Tapi Ibn Umar Pak tetap, walaupun itu adat kebiasaan, kondisinya Ibn Umar berusaha untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai nggak mau ada sendal yang ada bulunya. Bayangkan, Masya Allah. Persis sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak ada membahas pembahasan penting di sini. Faidah fi mas'alati tabarruk. Ini penting untuk kita ketahui Pak. Bab permasalahan tabarruk, mengambil berkah bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munfasilah min badanihi, mengambil berkah dari bekas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah lepas dari tubuh beliau. Seperti apa? Kasyar. Apa? Rambut. Ataupun seperti yang nempel di tubuh beliau, seperti jubah. Karena Pak, kalau di jubah ini biasanya nempel apa? Keringat Nabi kita Muhammad SAW. Boleh nggak ngambil berkah dari situ? Boleh. Kita sebutkan. Ja'ani sahabah radhiyallahu anhum annahum kanu yahtafiduna bihadhil asar. Dulu para sahabat itu Pak berusaha menjaga bekas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'tanuna biha, dan berusaha mencari itu Pak. Perhatian dengan kondisi bekas-bekas Nabi kita sallallahu, wa yatabarrakuna biha, dan diambil apa? Berkahnya. Masya Allah. Bukan cuma dipajang Pak seperti artefak-artefak itu, bukan dipajang, diambil apa? Berkahnya dari bekas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ummu Salamah disebutkan Pak memiliki tempat terbuat dari perak, isinya apa? Rambut Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita SAW potong rambut Pak. Ketika tahallul diambil rambutnya, Nabi botak sallallahu alaihi wasallam diambil oleh para sahabat. Air wudhu Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh para sahabat Nabi kita SAW. Hampir orang kadu yaktatiluna bihi. Hampir mereka ini perang untuk berebut air wudhu Nabi kita Muhammad SAW. Ajib. Berarti mereka berusaha untuk apa? Mencari bekas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini Ummu Salamah ngambil apa? Ngambil rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza asaba insanan ainun, kalau seorang manusia terkena penyakit apa? Ain. Enggak usah capek-capek diruqyah. Awisaka, atau ada tubuh dia yang sakit, demam dan sebagainya. Enggak usah capek-capek ruqyah. Ba'atha bi ina'in ilaiha fa khadathu fi thumma syaribahu wa tawadda'a minhu thumma syufi. Kalau udah kondisi seperti itu, Ummu Salamah minta cuman sini tempat engkau ambil. Akhirnya Pak dimasukkan rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Dipakai untuk minum dan juga dipakai untuk berwudu, sembuh. Ini bekas rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kondisinya Pak. Makanya disebutkan ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bi anja'ana jismahu mubarakan, yang mana tubuh Nabi semuanya itu berkah. Kecuali kotoran Nabi kita Muhammad sallallahu. Kenapa? Karena para sahabat nggak ada yang nyari berkah dari kotoran Nabi. Bukan sebagaimana orang-orang Syiah. Ini berlebihan, Pak. Wa kana sahabatu yatabarrakuna bi arkihi. Para sahabat itu ngambil berkah dengan keringat Nabi. Ini kita sampaikan, ibunya siapa? Anas bin Malik, bernama Ummu Sulaim.
Yang itu lebih baik kata Ummu Salamah, wa huwa indi la ahla min miskil minal misik. Ini bagi saya lebih wangi dibandingkan apa? Misik. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam nyari berkah. Tapi kalau sekarang Pak Ustadz sekarang, jangan antum cari berkah keringat mereka. Mambu kan? Bau gitu loh. Jangan cari berkah mereka. Wa bi busakihi, dan ngambil berkah dari ludah Nabi kita Muhammad sallam. Ini udah kita sampaikan, Pak, ludah Nabi sebagai obat tetes mata untuk siapa? Ali bin Abi Thalib. Sembuh. Kalau kita tambah parah, tambah sakit. Ini Ali bin Abi Thalib, berkah ludah Nabi kita Muhammad sallam. Wa bi sya'rihi, dan rambut Nabi. Ini sebagaimana kita sebutkan dari Ummu Salamah. Wa bi fadli wudu'ihi, dan air sisa bekas wudu Nabi kita Muhammad sallam. Wa hadza kulluhu thabitun fil ahadits sahihah, dan ini semua ada dalam riwayat hadis-hadis yang sahih, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan riwayat semua itu sahih, bukan dhaif. Tapi Pak, Masya Allah, pertanyaannya, lakinnas su'al, kata Syekh Abdul Razak, pertanyaannya, hal yujad syai'un min athari Rasulullah SAW fi zamanina hadha, masih ada nggak betul di zaman kita bekas peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betul nggak itu rambut Nabi? Jangan-jangan rambutnya kiai yang ngaku-ngaku sebagai rambut Nabi. Cuman rambutnya siapa? Lah, sekarang kuburan aja ditipu loh, Pak. Kuburan Nabi Adam, antum coba buka, Pak, di Google. Ada 5 versi. Semua ngaku-ngaku kuburan Nabi Adam. Yang nggak ada bisa ngaku-ngaku cuman kuburan satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman satu saja. Tapi semua sebatas klaim, dakwah saja, klaim-klaim saja. Ini rambut Nabi, ini apa, dan seterusnya. Maka kita harus ada yakinun tamun wa jazmun bihi. Kita harus ada keyakinan yang sempurna kalau ini memang betul peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sendalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang coba perhatikan, Pak, kata beliau, sampai ada beberapa orang yang mereka ini mengambil berkah dengan cara apa? Gambar sendal. Ini kata beliau, surah gambar sendal Nabi kita Muhammad SAW yang diyakini itu sendal Nabi. Katanya berkah kalau pakai itu. Antum tahu peci yang di kanan ini biasanya ada gambar? Tahu kan? Di kanan kiri itu, Pak, kata mereka untuk ngambil berkah itu. Karena itu gambar sendal Nabi kita Muhammad sallam. Ini gulu. Ini berlebihan. Surban, antum tahu surban yang pakai imamah yang di belakang itu dibuat apa? Di ekornya ada sendal Nabi kita Muhammad sallam. Na'lun Nabi sallam, tapal Nabi kita Muhammad sallam, sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua apa? Semua cuman dakwah saja, cuman klaim-klaim saja. Sampai, Pak, Masya Allah, sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia itu diklaim sebagaimana baru kemarin terjadi kan, artefak itu ada sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di banyak tempat kok ada gitu loh, Pak. Harusnya yang mencari itu semua awalnya ya orang-orang yang tinggal di Hijaz. Mereka akan berusaha jaga itu. Mereka nggak bakal ngasih, oh fadl pakailah sendal ini. Dan zaman kita sekarang, Pak, gampang menunjukkan itu asli atau enggak. Ambil berkahnya, jangan ditutup-tutupi. Ada orang sakit, Pak, tempelkan, sembuh enggak? Rambut Nabi, kalau kayak gini rambut Nabi, masukkan ke air, Pak, minum, rupanya mati. Berarti bukan rambut Nabi kita Muhammad SAW. Itu caranya, Pak. Berani nggak begitu kan? Oh, nggak boleh, dijaga, jangan yakini. Kenapa? Yang namanya peninggalan Nabi bukan untuk dipajang, tapi diambil berkahnya kalau memang itu berkah. Dan apa kata beliau, apalagi di zaman kita sekarang itu mulai susah untuk meyakini bahwasanya itu peninggalan Nabi. Kenapa? Kata beliau, ma khallafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-athar qalilun jidda. Apa yang Nabi tinggalkan berupa peninggalan-peninggalan itu sangat sedikit sekali. Apa buktinya? Riwayat Bukhari dari Amr ibn al-Harith. Dari Amr ibn al-Harith. Beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal enggak ada yang beliau tinggalkan baik dirham
ataupun dinar, budak, amah, budak wanita, budak laki-laki, wala syai'an, ataupun barang-barang yang lain, tidak ada sama sekali, illa baghalatahul bayda, kecuali bighal. Beliau yang berwarna putih. Bighal nih Pak, kawin silang antara kuda dengan keledai. Orang Pak punya kuda kemahalan, keledai nggak kuat, tengah-tengah Pak dikawinkan silang antara kuda dengan keledai, jadilah bighal. Termasuk zebra itu Pak, itu bangsa kuda, keledai bangsa kuda, itu satu bangsa. Tapi ini sudah jadi kawin silang. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wasilahahu, dan juga senjata Nabi kita sallam, pedang, itu ditinggalkan oleh Nabi kita sallam. Wa ardan ja'alaha sadaqah, dan tanah yang Nabi jadikan sebagai sedekah. Jadi Pak, Nabi SAW itu nggak bisa meninggalkan harta sedikit pun, nggak boleh Pak harta. Jadi Nabi SAW itu ada tanah, ada sebidang tanah milik Nabi, punya Nabi SAW. Tapi kapan meninggal nggak bisa diwariskan, nggak bisa diwarisin, nggak boleh diwariskan. Kenapa? Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Nabi itu nggak dibolehkan oleh Allah mewariskan dinar ataupun dirham. Syuf, ajib ini Pak. Tapi Nabi mewariskan apa? Ilmu. Nggak boleh Pak. Jadi tanah itu, Nabi punya tanah, makanya Fatimah nuntut Pak tanah itu, karena punya bapaknya kan. Tapi Abu Bakar nggak ngasih, nggak boleh. Diingatkan, ya Fatimah, innal anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya yang para nabi nggak bisa mewariskan dinar ataupun dirham. Tanah itu harta, nggak bisa. Wakaf kaum muslimin. Maka ini sebagaimana kata Amr bin Al-Harith, wakaf kaum muslimin. Jadi yang Nabi wariskan cuma apa? Ilmu. Inilah Pak, Masya Allah ya. Ini yang anak sering sampaikan Pak, Masya Allah. Kita kalau mau dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, carilah ilmu beliau. Berusaha ngambil warisan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Orang Pak kalau saling mewariskan itu berarti udah dekat. Anda nggak bisa warisan harta antum. Kenapa Anda nggak dekat sama antum? Siapa Anda dibandingkan antum, kan gitu. Tapi Pak anak antum bisa nggak mewariskan? Oh iya jelas, karena ada kedekatan. Nah, kita kalau mau dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, terjadi tawarus, saling apa? Mewariskan ilmu. Kalau bisa Pak, jadilah orang yang berilmu. Ini kata para ulama. Itu pertama. Jadi Nabi SAW nggak pernah meninggalkan harta sedikit pun. Itu pun kalau ditinggalkan itu sudah milik kaum muslimin. Kedua, Masya Allah Pak, banyak kejadian kondisi peninggalan Nabi kita SAW itu sangat mungkin hilang dengan beberapa sebab fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Fitnah besar Pak, setelah peninggalan Nabi SAW itu banyak fitnah, perang, dan bahkan perang ini bisa terjadi sesama para sahabat. Contohnya apa? Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, jelas itu Pak. Contoh yang lain, Isya. Nah, contoh yang lain, Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Fadhal Isya dulu, kita lanjutkan pada Isya. Fadhal. Syukran jazakallah khair.
Baik, Pak. Kemudian perhatikan. Peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin sedikit dengan beberapa sebab. Contohnya apa? Ya, fitnah. Apalagi disebutkan, Pak, Masya Allah, kalau memang ada peninggalan Nabi, memang betul peninggalan Nabi, semua para sahabat itu rebutan, berusaha untuk mendapatkan apa peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Coba perhatikan, Pak, di sini. Ibnu Umar, beliau pernah mengatakan, dan ini juga sama sebagaimana dikatakan oleh Anas ibn Malik, ittakhadha Rasulullah SAW khataman min warik. Rasul kita Muhammad SAW membuat cincin terbuat dari apa? Perak. Makanya Pak, usahakan kita pakai cincin jangan dari besi, tapi dari perak. Apalagi Masya Allah, ada ancaman kita itu pakai cincin dari besi, walaupun ini dikhilaf oleh para ulama sahih ataukah tidak sahih, tapi menjaga-jaga jangan pakai cincin terbuat dari besi. Contohnya stainless itu, Pak, yang di pasaran harganya 20.000 kan, biasanya 20.000 atau berapa. Dulu kami pakai itu, Pak, karena santri kasih duit, jadi beli ya stainless itu di pasaran. Tapi ternyata salah satu ustadz ngomong, Ustadz Umar Fanani, beliau mengatakan kalau ada fulus jangan pakai cincin terbuat dari besi. Kenapa? Memang ada ancaman ya, Pak. Walaupun ulama khilaf, tapi menjaga-jaga jangan pakai. Itu kami masih ingat itu. Makanya kalau bisa pakai terbuat dari perak. Apalagi, Pak, 1 gram perak sekarang itu pun kalau antam ya cuma 20 ribuan 1 gramnya kalau nggak salah anak. Makanya murah, Pak, sekarang. Makanya nisab zakat harta kalau dihitung dari perak, Pak, itu sekitar 12-an juta. Kalau kita punya fulus 12 juta, kalau bisa, Pak, keluarkan zakatnya. Walaupun para ulama mengatakan hitungannya pakai apa? Hitungan emas. Tapi wallahu alam, untuk menjaga-jaga lagi pakai perak, Pak. Antum bacalah fatwa banyak para ulama, dan di situ ulama khilaf di situ. Tapi memang sekarang itu perak di zaman kita udah murah. Di zaman Nabi imbang, tapi harga perak itu nggak stabil seperti stabilnya apa? Emas. Ya gampangnya sekarang, Pak, uang kertas nih, apalagi uang kertas, udah inflasi lah, nggak ada lagi istilahnya. Susah kalau kita mau mengatakan stabil uang kita itu rupiah, Pak. Makanya kalau nabung uang di rekening banyak fulus, jangan pakai bentuk uang, mending dalam bentuk apa? Emas. Emas itu, Pak, stabil dan jarang ceritanya turun. Anda tidak tahu ya kalau ada turun, mungkin ada. Cuman setahu kita, Pak, selalu apa? Naik. Itu kondisinya, makanya tabunglah emas.
Usahakan tabung emas. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Apalagi sampai setahun. Ya Allah, dulu Anda masih ingat, Pak, beli emas antam itu 1 gram itu 600.000. Ini 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, 700-an ribu kalau nggak salah. Sekarang berangkatlah kita beli emas antam, 1 gram itu 1 juta. Kecuali kita beli 10 gram kan gitu. Lebih murah, itu pun nggak terlalu murah dihitungnya sama mereka. Jadi ala kulli hal, Pak, kalau untuk nabung usahakan pakai emas. Nah, balik lagi Pak di sini, Rasul kita Muhammad SAW itu membuat cincin terbuat dari apa? Perak. Kalau antum mau fadhol, Pak, buatlah cincin terbuat dari perak. Wa kana fi yadihi, dan cincin itu terus dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW di tangan beliau, nggak pernah lepas. Dilepas dalam satu riwayat, Pak, ketika Nabi kita SAW idza dakhalal khala naza'a khatamah. Nabi kalau masuk kamar mandi beliau lepas. Kenapa? Karena kana nakshuhu, ukiran cincin Nabi, batu akiknya itu tulisannya apa? Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah paling atas. Nah, itu kalau masuk kamar mandi ada lafzul jalalah, ada tulisan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan masuk ke dalam kamar mandi. Jadi Nabi selalu pakai terus. Nah, ketika Nabi meninggal, tsumma kana ba'du fi yadi Abi Bakar. Setelahnya baru dipakai sama Abu Bakar. Jadi dipakai sama Abu Bakar, diwariskan, tapi bukan warisan dalam bentuk apa? Nasab, bukan. Tapi mengambil peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau warisan, Pak, nggak dapat Abu Bakar warisan. Itu perlu kita ketahui. Tsumma kana ba'du fi yadi Umar. Abu Bakar meninggal, diwariskan ke siapa? Umar bin Khattab. Allah ajib. Tsumma kana ba'du fi yadi Utsman. Kemudian setelahnya di tangannya siapa? Utsman. Hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Aris. Sampai jatuhlah cincin itu di sumur Aris ketika Utsman pakai. Jadi Utsman buka, tiba-tiba nggak sengaja jatuh. Utsman lagi duduk-duduk di sumur. Itu, Pak, Masya Allah, Utsman khawatir. Masya Allah. Peninggalan Nabi dalam bentuk apa? Cincin. Diusahakan cari sampai disebutkan dalam riwayat lain, Pak, salasata ayyamin wa layali. 3 hari 3 malam dicari, nggak jumpa, hilang peninggalan Nabi. Pak, berusaha untuk mencari peninggalan Nabi kita dalam bentuk cincin. Tapi ternyata hilangnya hilang. Cincin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mengatakan, Pak, ada peninggalan Nabi di zaman kita sekarang, susah. Apalagi orang ngaku-ngaku memiliki cincin Nabi. Lah Utsman aja nggak dapat. Kan gitu. Dan di zaman Nabi cuma 1 itulah. Dicari 3 hari nggak jumpa lagi. Tiba-tiba ada orang ngaku, oh ini loh cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini udah ngawur. Nah, itu kita perlu ketahui. Oh enggak, Nabi banyak cincinnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kasih bukti antum kalau antum memang orang jujur. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi cuma pakai 1 cincin itulah. Kalau memang 2, Pak, harusnya sahabat Nabi yang lain yang pakai, kan gitu. Ternyata dipakai cuma 1. Kata para ulama, Pak, dari hadis ini, fihi masyru'iyyatu ittikhadil khatam. Disyariatkan kita itu berusaha untuk pakai cincin. Usahakan Pak pakai cincin. Apalagi zaman dulu fungsinya untuk wathaik ad-daulah. Wathaik itu, Pak, untuk dokumentasi daulah. Daulah itu negara. Karena zaman dulu untuk apa? Cap. Hitam di atas putih dicap. Itu harus ada. Nah, kalau zaman kita sekarang kok mungkin nggak dipakai lagi, ya pakailah cincin. Nggak ada masalah sama sekali. Dan itu sunnah Nabi kita SAW dan masyru' disyariatkan. Fadl antum kalau bisa. Tapi kalau istri, jangan, nggak enak nengoknya. Apalagi sebagian istri itu nggak suka kalau suaminya pakai cincin, apalagi aki. Mas, bukalah kayak dukun. Lepaslah, cari cincin yang lain. Ana sukanya yang cincin perak yang ada mutiaranya, kecil. Fadl pakai itu. Jadi balik-balik lagi gimana kondisi istri kita senang. Karena lucu aja, Pak, kalau kita ini satu rumah dengan istri-istri nganggap kita ini dukun, kan? Nggak enak, Masya Allah. Nah, wallahu alam bishawab. Itu kata Syekh Abdul Razak. Nah, wallahu alam bishawab. Apalagi ada peperangan. Apa kata beliau? Faman yutali' kutubat tarikh kal bidayah wan nihayah. Orang yang betul-betul mutalaah, mengecek kitab tarikh, sejarah. Sejarah ini, Pak, banyak kitabnya. Ada Tarikhul Islami milik Ahmad Syakir, ada Al-Bidayah wan Nihayah, ada Tarikh At-Tabari. Banyak, Pak. Kutubut tawarikh itu banyak.
Tapi ambillah satu, contohnya kata beliau, kitab Bidayah wan Nihayah milik siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Yajidul isyara ila asya'in fukidat. Mereka akan mendapatkan beberapa hal yang udah hilang jejaknya, enggak jumpa lagi. Mithlul burdah. Seperti selendang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal qatifa allati fukidat fi awakhir daulah al-Abbasiyah, dan juga pakaian dua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hilang dalam masanya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini Pak, daulah yang terjadi setelah Khulafa al-Arba'ah. Itu terjadi. Nah, wallahu alam bissawab. Wa hina ma ahraqahum at-Tatar 'inda ghazwihim li Baghdad. Apalagi ketika Tatar masuk Baghdad. Antum Pak, jangankan itu, Masya Allah, bencinya Tatar dengan syariat Islam. Kaum muslimin tuh Pak, Masya Allah, itu dibunuh, dibantai habis. Kita para ulama Pak dibakar sampai laut itu jadi apa? Hitam. Hitam bukan cuman hitam Pak, hitam merah. Kenapa ulama dibunuh? Sampai Ibnu Taimiyah sendiri bercerita dalam kitab beliau Majmu' Fatawa beliau. Beliau Pak Ibnu Taimiyah berusaha untuk menghindarkan pasukan yang dipimpin oleh siapa? Genghis Khan. Khan itu marga. Saruk Khan. Bukan Khan. Khan. Muhammad Siddiq Hasan Khan. Itu Khan nih Pak, marga. Biasanya banyak di India, di Pakistan. Khan itu marga. Nah, Genghis Khan itu Pak Tatar. Dan itu bengisnya Masya Allah. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, aku kalau melewati mereka, aku harus nunduk di paret. Biar nggak ketahuan mereka Pak. Saking bengisnya mereka orang-orang Ibnu Taimiyah. Kalau seandainya peninggalan kaum muslimin saya dihabiskan, apalagi peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udah Pak dibakar sama mereka. Makanya banyak kaum muslimin yang hilang ilmu-ilmu yang ada dalam diri mereka. Kalau antum Pak mau ngambil, kita mau jujur, ilmu-ilmu dunia pun dikuasai oleh umat Islam. Antum tahu rumus al-jabar? Siapa yang buat? Jabbar. Antum tahu dokter siapa? Ibn Sina. Sampai Masya Allah, ada beberapa yang dikumpul oleh para ulama Pak, itu ilmuwan-ilmuwan Islam, tapi tak dianggap, dikaburkan bahwasanya mereka ini muslim, dihilangkan. Kita belajar rumus al-jabar dibencinya Masya Allah, padahal itu dari umat Islam, yang manfaatnya dipakai untuk umat Islam. Sekarang Pak udah benci orang belajar itu. Sahih. Itu kondisinya. Wallahu a'lam bissawab. Makanya peninggalan Islam itu udah banyak hilang, apalagi di zamannya apa? Abbasiyah, Daulah Abbasiyah dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu kata beliau. Adapun amad da'awa wa takharrusat wa dhunun, adapun cuman klaim-klaim belaka, prasangka-prasangka belaka, fala yu'tamad 'alaiha, enggak bisa kita bersandar di atas itu, enggak bisa, Pak. Fi hadzal bab wala tuqbal, untuk bab permasalahan ini nyari berkah di situ enggak bisa dan enggak bisa diterima, li'annal maqamun khatir, karena perkara ini perkara yang bahaya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ala kulli Pak, secara ringkas kita itu perlu tahu bahwasanya yang namanya kita itu mencari berkah Nabi kita sallam itu disyariatkan. Peninggalan Nabi disyariatkan, baju Nabi ambil Pak. Cuman siapa yang bisa memastikan itu peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saja Pak. Jadi selebihnya enggak ada masalah tabarruk Pak, ngambil berkah. Yang enggak boleh itu ngambil berkah ke tangan kiai, ustaz. Cium tangan kiai fadhal Pak. Antum cium tangan ustaz antum fadhal. Enggak ada masalah sama sekali. Dan itu kebiasaan para ulama Pak. Cuman kalau sampai cium dibalik-balik Pak, diuul-uul gitu loh, itu namanya bukan lagi ta'zim, bukan lagi menghormati, tapi nyari berkah. Semua bukan, sekali aja bismillah, sunnah Pak. Antum kalau antum mau berbakti Pak, udah lama nggak jumpa Masya Allah sama Ustaz antum, jumpa Pak, tarik tangan, assalamualaikum, Ustaz Yasir itu Pak. Kita itu kalau jumpa
awal jumpa. Cuman kadang-kadang beliau enggak, cuman kalau beliau wow juga. Ta'dim beliau tahu, jadi ta'dim dihormati. Maksudnya memang itu kita berbakti dengan apa? Guru. Mana dalilnya? Nabi kita Muhammad SAW, Pak, setiap jumpa dengan para sahabatnya, apa kata para sahabat? Hadis sahih Muslim. Kunna nuqabbil yada Rasulillah SAW. Kami selalu mencium tangan Nabi kita Muhammad SAW. Kapan jumpa? Assalamualaikum. Cium tangan. Kalau zaman Nabi, nyari berkah baru boleh. Tapi Abu Bakar setelah itu enggak lagi diminta berkahnya. Dicium-cium kayak gitu, Pak. Itu maka apa? Bid'ah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak mampu ngasih faedah. Yang bisa ngambil faedah tubuh Nabi kita sallallahu itu cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau antum cium, kalau ulama zaman kita sekarang, Pak, di Timur Tengah itu menghormati mereka dengan cium kepala. Tapi kadang-kadang mereka juga nggak mau dicium kepala ya, karena tawadhu, masyaallah. Syekh Utsman Al-Khamis, Pak, banyak yang berusaha narik cium kepala beliau, ditolak, selalu ditolak sama beliau, nggak mau. Syekh Utsman Al-Khamis itu, ajib itu orang. Tapi memang itulah kondisi ya, Pak. Tapi kalau kita mau istilah diberkahi ilmu kita, maka hormat dengan para ulama. Itu disebutkan na'amullah bisawab. Sebagaimana juga kondisinya Ibn Abbas dengan Zaid ibn Thabit. Ibn Abbas masih kecil, Zaid ibn Thabit udah tua. Tapi Pak, Masya Allah, Zaid ibn Thabit menghormati Ibn Abbas, Ibn Abbas menghormati Zaid ibn Thabit. Sampai cium tangan Ibn Abbas dengan Zaid ibn Thabit. Apa kata dia? Ditarik sama Zaid ibn Thabit. Enggak boleh kata Zaid. Apa kata Ibn Abbas? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Inilah yang kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami, kata Ibn Abbas. Akhirnya apa? Masya Allah, Zaid ibn Thabit kondisi juga sama. Dia mengatakan hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti rasulina. Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ahli bait kami. Karena Ibn Abbas ahlul bait bukan ahlul bait. Jadi Pak, ahlul bait itu bukan cuma keturunan Ali atau Hasan dan Husain. Ibn Abbas keturunan-keturunannya itu juga apa? Ahlul bait, juga sama ahlul bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam bisawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah kita masuk pada pertemuan berikutnya tentang cincin Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda balik lagi Pak mengatakan kalau bisa antum pakai cincin, Pak, fadhol pakai cincin. Jadi enggak dilarang pakai apa? Cincin, tapi jangan cincin besi. Usahakan jangan, apalagi cincin emas itu usahakan jangan. Tapi kalau santri enggak boleh tetap. Kalau santri enggak boleh. Karena kenapa? Karena kalau anak-anak masih anak-anak muda, identiknya dengan bandel. Anak itu nakal kalau zaman kita sekarang. Atau niru-niru para wanita tidak boleh. Namullah ala. Fadl, kalau pertanyaan silakan. Nah, fadl. Takbilul walad. Nah, bismillah. Nah. Mencium tangan anak itu apakah sunnah? Wallahu alam, Pak. Secara umum kita diperintahkan untuk cium anak. Maka yang paling afdal, Pak, kalau antum bisa, ini kebiasaan orang Arab ya. Anak enggak mengucapkan afdal dalam bentuk agama, bukan, tapi kebiasaan. Kebiasaan orang-orang Arab itu, Pak, cium tangan. Mereka cium atau membalas cium. Karena memang disebutkan, Pak, para sahabat zaman dulu, hatta Nabi kita Muhammad SAW itu selalu cium anak-anak mereka. Cium pipi, cium apa? Dahi, termasuk cium tangan. Kenapa? Disebutkan Masya Allah dalam hadis yang sahih, ada Arab Badui datang ke Nabi kita SAW. Ketika itu Nabi sering dilihat sama dia, sama orang Arab Badui, selalu nyium Hasan dan Husain. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna li asyrata abna, aku memiliki 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada, aku enggak pernah cium mereka. Komentar Nabi cuma satu, Pak. Awa tamliku an yanzi Allah min qalbikar rahmah. Engkau mau enggak kasih sayang itu dicabut dari hati engkau oleh Allah? Jadi Pak, kalau bisa memang cium.
Tapi secara umum boleh nggak cium tangannya? Nah, wallah, boleh, silahkan, nggak ada masalah sama sekali. Cium tangan, boleh. Tapi apakah sunnah yang memang ada sunnahnya? Ana nggak tahu itu. Karena yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW itu cium pipi, dahi, hatta mulut. Antum cari riwayat sahih. Nabi kita SAW nyium mulutnya siapa? Hasan dan Husain. Itu dia. Tapi anak sendiri, Pak. Jangan anak orang. Apalagi betino. Dah, jangan. Anak-anak begitu juga nggak mau, ana. Nggak boleh. Harus anak sendiri. Tunjukkan, Pak. Tunjukkan. Itu dia. Nah, cinta kita sama anak kita. Nanti, Pak, antum nyesal sendiri kalau kapan udah besar anak itu nggak dicium, susah nanti. Susah. Makanya dari sekarang. Tapi kalau udah tua-tua gimana? Nggak apa-apa, Pak. Sini, nah. Udah lama nggak dicium sama bapak nih. Asing, Pak. Syuf, ana dulu ya, ketika mondok dulu pertama kali, dulu selalu ngomong sama umi ana, makasih undaya, makasih undaya, maaf undaya. Nggak pernah ngomong jazakillah khair. Tapi Pak, memang harus dirubah. Jadi kebiasaan itu sampai sekarang, alhamdulillah, bentar, jadi merubah pola itu cuma sebentar. Jadi ucapkan jazakillah khairan, Masya Allah. Jazakillah khair, Pak. Jazakallah khair, Pak. Masya Allah. Atau afwan, dan lupa. Kan gitu. Afwan. Kalau dulu ngomongnya maaf. Tapi Pak, merubah pola itu sebentar aja. Dan gak usah malu. Toh juga itu bagus kok. Kalau kebaikan ngapain malu? Jadi Pak, anak antum dah besar, cium lah. Tapi kadang-kadang anak yang mau dicium. Apa pula bapak ini katanya? Enggak bilang, nah ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau udah tua gimana? Ya udah, cium cucu lah. Cium apa? Cucu. Jangan nggak pernah dicium, Pak. Ana itu dapat kabar di sini dari ikhwan kita, nyium anak sendiri itu tabu katanya. Betul nggak itu? Tabu kan? Ana dapat itu salah satu ikhwan. Tinggalnya di situ. Jadi nyium anak sendiri perempuan. Tetangganya ngomong, lu kok nyium anak sendiri? Lah terus diapain anak sendiri? Makanya sekarang Pak, perempuan kenapa pacaran? Ini kan? Karena kasih sayang itu dikasih oleh siapa? Laki-laki di luar sana. Perempuan itu Pak harus dekat dengan bapaknya. Laki-laki harus dekat dengan uminya. Laki-laki sekarang kenapa banyak godain orang-orang perempuan luar? Nggak dekat sama siapa? Uminya. Harus dekat Pak laki-laki sama uminya. Perempuan juga sama, harus dapat kasih sayang besar dengan apa? Abahnya, dengan bapaknya. Dan anak nggak salah Pak, anak dapat itu juga dalam pendidikan secara umum, bukan pendidikan. Kalau Islam jelas itu Pak, karena Nabi kita Muhammad SAW betul-betul memperhatikan anak perempuan beliau. Dan semua anak Nabi yang hidup besar adalah perempuan, semuanya. Dan itu dekatnya Nabi kita SAW dengan anak perempuan. Anak Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ala kulil Pak, yang perlu kita ketahui di sini, itulah kondisinya. Jadi kalau anak antum perempuan, Pak cium, udah besar betul cium, nggak ada masalah sama sekali. Keningnya, cium keningnya. Sayang kita Pak. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab. Istri aja Pak, sering nggak antum cium? Iya sahih. Kadang-kadang kita tuh bakhil dengan ciuman. Ana Pak, enggak, wallahi, sampai depan umum, mau di mall, mau di pasar, mau di masjid, mau di mana, anak-anak Pak, anak cium, sering. Harus itu Pak, jangan. Cucu juga, antum punya cucu, harus sering-sering dicium untuk lembutkan hati mereka. Dan itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan enggak Pak, jangan enggak. Itu na'amullah. Fadlan, yang silakan. Nah, fadlan. Pertanyaannya sekarang, hewan yang haram dimakan apakah juga haram penghasilannya? Maka jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, syuf Pak, bangkai maitah, hewan yang mati tanpa disembelih, haram bukan? Haram. Satu. Najis bukan? Najis.
Fa innahu rijsun. Kata Allah, itulah najis. Kalau udah najis, haram nggak dimakan? Jelaslah haram. Taib, ternyata boleh nggak dipakai manfaatnya? Boleh. Kenapa? Nabi kita Muhammad bersabda, "Idza dubighal ihab." Dalam riwayat lain, "Ayyuma ihabin dubigh faqad tahur." Kulit hewan bangkai mana saja yang sudah disamak, samak itu dijemur, Pak ya, untuk disucikan, maka dia telah menjadi suci. Boleh diambil manfaatnya. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW dapat kambing-kambing bangkai, lewat dari para sahabat. Apa kata Nabi kita SAW? Hal intafa'tum bi? Kenapa kalian nggak ambil manfaat ini? Ya Rasulullah, innaha maita. Itu mati. Apa kata Nabi? Ayyuma ihabin dubi faqad tahur. Ambil manfaat dari kulitnya. Kenapa? Kalau udah disamak maka dia suci. Bisa diambil manfaatnya. Makanya zaman dahulu, Pak, sah untuk diambil manfaat dari kulit itu. Dibuat untuk baju, dibuat untuk apa dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kalau haram dia dimakan, bisa diambil manfaatnya? Naam, bisa. Tapi syaratnya harus suci dahulu. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam. Fadhil, yang silakan. Kalau dijadikan kikil untuk dimakan, nggak boleh. Tetap haram deh. Tetap haram. Oh, syuf. Bangkai, kemudian disamak, ya kan? Suci nggak dia? Kalau suci boleh nggak dimakan? Bukan, nggak najis lagi loh. Udah suci loh, boleh nggak dimakan? Tetap nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bangkai, walaupun status dia udah suci. Syuf, Pak, tidak semua yang haram atas najis. Tapi yang najis pasti haram. Ini haramnya, Pak, bukan karena najis saja. Pertama dia najis, kemudian dia bangkai. Najisnya dihilangkan, taib, satu najis dihilangkan, satu sebabnya. Dengan apa? Bidabel, dengan disamak. Tapi bangkai tadi, Pak, mungkin nggak dihidupkan lagi baru disembelih? Jawabannya enggak. Maka dia tetap haram walaupun dia sudah suci. Pak, antum tahu, Masya Allah, banyak satu hal yang suci haram untuk dimakan. Banyak loh, Pak. Antum tahu makanan-makanan yang suci tapi berbahaya bagi tubuh, suci loh dia. Apa hukumnya kalau berbahaya bagi tubuh? Baygon, suci atau najis? Oh, suci. Oh, kalau begitu boleh kita minum. Fadhil, minumlah. Tetap haram. Kenapa keharamannya itu? Gara-gara dia itu sebab untuk pembunuhan, mati dia. Sebab untuk apa? Kematian. Jadi nggak boleh. Walaupun ini juga sama suci, tapi dia tetap haram. Nah, wallah alam. Jadi seperti itu. Fadhil, yang silakan kalau ada. Baik, nanti santri bantu ini loh ya, laran nih. Ya. Kumpulin nanti. Nah. Allah alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.